Artinya kita penasaran kan ketika mereka adalah ASN, pejabat publik yang gajinya pun sebenarnya bisa kita pantau gitu ya. Dari mana uangnya? Ini jadi salah satu momentum bagi teman-teman muda sebenarnya untuk kemudian melihat lagi, memastikan lagi nilai-nilai politik atau kesempatan berpolitik mereka gitu. Sehingga pemimpin-pemimpin lokalnya, pemimpin-pemimpin daerahnya bisa yang dipilih itu ya memang punya kapabilitas, punya integritas. Dan ya hilang tuh korupsi tuh. Mulai dari sekarang mari berkolektif gitu ya, saling bahu-membahu, saling support satu sama lain. Teman-teman muda ini sebenarnya bukan tentang usia aja ya muda ini tuh juga, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan atau merepresentasikan kebutuhan kita juga gitu. Sehingga itu bisa ditangkap dan itu bahkan harapannya bisa jadi kebijakan gitu ya, kebijakan yang memang ramah sama orang muda, kebijakan yang memang pro sama orang muda. Semoga Indonesia ini juga punya pemimpin yang memang maju atau membuat kebijakan berdasarkan bukti, berdasarkan empati, punya gagasan yang kuat gitu. Halo Sobat Forum, selamat datang di Forum Cakra, kolaborasi antara Forum Keadilan dan Cakra Data. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Melinda selaku host di podcast saat ini. Dan kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber nih. Penasaran siapa? Kita sambut Mas Manik selaku aktivis muda Gen Z. Apa kabar Mas? Kabar baik Mbak Melinda, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Saya mau tanya dulu apa aktivitas, latar belakang aktivitas Mas Manik saat ini? Oke, makasih banyak sebelumnya Mbak Melinda. Salam kenal. Sekali lagi nama saya Manik. Saat ini saya bekerja di salah satu NGO namanya Indonesian Youth Council for Tactical Changes atau Dewan Muda Indonesia untuk perubahan taktis gitu. Kami fokus pada isu-isu strategis, ada banyak gitu ya, termasuk diantaranya sebenarnya adalah isu kesehatan masyarakat, bagaimana kita menangani kasus masalah-masalah konsumsi rokok misalnya gitu ya. Kemudian saya juga aktif di beberapa komunitas orang-orang muda, komunitas atau organisasi orang muda yang saat ini sedang banyak dibicarakan juga, apalagi tentang masalah generasi Z gitu ya, dan ada beberapa organisasi kebijakan publik lainnya yang juga saya geluti untuk bicara tentang pemilu 2024. Tuh. Oke, keren sekali ya. Saat ini kan banyak fenomena sosial berupa flexing di kalangan pejabat negara. Bagaimana menurut Mas Manik mengenai hal tersebut? Menarik ya. Isu flexing ini memang menurut saya cukup menarik perhatian publik gitu ya. Tapi saya agak punya pendapat yang cukup berbeda sedikit gitu ya dari orang-orang. Menurut saya yang bermasalah itu sebenarnya bukan flexingnya gitu. Kenapa? Karena katakanlah kalau misalnya flexing ini adalah sebuah bentuk ekspresi diri, ya silahkan gitu. Tapi yang lebih esensial daripada itu adalah dari mana uangnya gitu. Nah ini yang sangat menarik. Kenapa? Karena akhirnya ada banyak alasan-alasan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik gitu ya, termasuk diantaranya juga misalnya istrinya atau keluarganya. Oh itu barang yang dia beli itu KW gitu. Kenapa? Karena mereka menghindari dan mereka tahu bahwa harga barang yang mereka tunjukkan di sosial media itu memang luar biasa mahalnya gitu. Artinya kita penasaran kan ketika mereka adalah ASN, pejabat publik yang gajinya pun sebenarnya bisa kita pantau gitu ya. Dari mana uangnya? Nah ini lebih esensial. Kenapa? Karena akhirnya pemerintah pun waktu itu Jokowi dan juga Sri Mulyani ya, Bapak Jokowi dan Bu Sri Mulyani akhirnya malah mengimbau untuk pejabat publik itu dilarang flexing. Nah, ini kan aneh sebenarnya. Enggak seperti itu seharusnya. Kalau misalnya kita mau lebih dalam lagi, coba cari, telusuri dari mana uang ini. Kenapa mereka bisa beli barang yang semewah itu gitu. Nah ini yang menurut saya core-nya gitu. Karena kalau misalnya kita berhasil mengidentifikasi ini, yang lebih baik lagi nanti adalah sistem
bagaimana pelayanan publik kita bisa lebih baik gitu. Oke. Karena artinya ada yang bermasalah di sini di luar dari flexing itu sendiri. Justru ketika mereka flexing gitu ya, itu akan memudahkan publik khususnya netizen gitu untuk mencari tahu ini dari mana nih gitu. Dan itu berhasil kan. Akhirnya makin banyak netizen yang secara langsung gitu ya membedah permasalahan ini dan kemudian ketemu nih. Akhirnya ada tuh yang ketangkap kan pajak yang orang pajak di Kementerian Keuangan terbukti sama KPK ternyata bersalah gitu ya. Jadi ada banyak celah yang sebenarnya bisa dicari juga dari flexing ini gitu. Nah yang harus kita lebih esensial lagi adalah dari mana uangnya gitu. Oke. Nah saat ini kan bukan cuma fenomenal flexing aja yang terjadi, juga terjadi pula tindak pidana korupsi. Apalagi di beberapa kepala daerah khususnya. Apa respon Mas Malik saat itu dia poinnya gitu. Jadi sebenarnya inti permasalahannya bisa jadi adalah korupsi ini. Gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi akhirnya kita memahami bahwa masih banyak celah-celah korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, khususnya misalnya kepala daerah segala macam gitu ya. Dan ini ditangkap oleh generasi kita, generasi Z gitu, sebagai bentuk ketidakakuntabilitas mereka ya, ketidakmampuan mereka untuk mengelola alokasi dana yang ada gitu ya, atau mereka yang tidak punya integritas misalnya. Ini jadi salah satu momentum bagi teman-teman muda sebenarnya untuk kemudian melihat lagi, memastikan lagi nilai-nilai politik atau kesempatan berpolitik mereka gitu. Sehingga pemimpin-pemimpin lokalnya, pemimpin-pemimpin daerahnya bisa yang dipilih itu ya memang punya kapabilitas, punya integritas, dan ya hilang tuh korupsi gitu. Jadi tambahan lagi sebenarnya ya ini menunjukkan juga bahwa kita masih punya sistem yang memudahkan, itu yang memudahkan para pejabat publik ini untuk melakukan tadi korupsi, tindak pidana korupsi. Terus semakin banyak yang dibuka, kita semakin paham dan kita semakin bisa melihat gitu ya ke depannya. Oh yaudah, orang-orang yang pernah korupsi ya nggak usah dipilih lagi gitu. Itu cara terbaik bagi kita untuk kemudian dan tanda kutip ya berpolitik. Orang-orang muda ini bisa berpolitik gitu. Dengan banyaknya fenomena dan kasus yang disebutkan tadi, apakah membuat Gen Z merasa trust isu terhadap institusi negara saat ini? Kalau saya lihat secara personal ya, kalau saya iya. Gitu. Tapi ini ada riset yang menarik juga Mbak sebenarnya. Kan banyak, entah banyak ataupun enggak ya, tapi setahu saya dulu ya 2018 ataupun beberapa waktu belakangan, even itu pejabat publik gitu, mereka merasa bahwa orang muda ini tuh sebenarnya apatis terhadap politik gitu ya. Selalu bahkan kayak naungannya atau narasinya ketika di publik, ayo generasi milenial, ayo generasi Z ikut serta membangun Indonesia, jangan rebahan terus gitu. Narasinya kan banyak ya kayak gitu. Bener. Menurut saya mereka ini nggak apatis. Dan ini terbukti. Dari risetnya British Council, mereka menyebutkan bahwa generasi muda Indonesia itu ternyata bukan apatis, tapi frustasi secara politik. Frustasi ya, kata-katanya frustasi. Atau kita bisa lihat katakanlah waktu saya dan teman-teman aksi di tahun 2019, ketika reformasi di korupsi misalnya ya. Riset Tirto itu menunjukkan bahwa mayoritas dari orang-orang yang turun aksi ke jalan itu usianya di sekitar 18 sampai dengan mungkin 30 tahun yang paling mendominasi. Artinya ya generasi Z, generasi milenial yang memang generasi muda gitu. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kita punya kepedulian terhadap masalah politik. Gitu. Kita bukannya apatis, tapi frustasi. Dari mana frustasi ini lahir? Karena trust issue yang dibentuk sendiri oleh pejabat publiknya. Gitu. Kenapa pejabat publiknya menunjukkan secara terang-terangan tadi misalnya mereka korupsi gitu ya. Atau ada juga yang bahkan terang-terangan kalau misalnya kita mau bahas nih undang-undang ini, nggak bisa, harus izin ketum misalnya kayak gitu. Ada yang terang-terangan kan? Itu artinya apa? Itu menunjukkan sekali lagi bahwa ya pejabat publik kita menunjukkan identitas aslinya gitu. Sehingga akhirnya direspon oleh orang-orang muda ya bermasalah ini gitu. Nah, yang kemudian harus ditanyakan lagi adalah lantas untuk apa narasi-narasi dari pejabat publik yang meminta generasi mudanya untuk berpartisipasi, tapi ujung-ujungnya kayak gini. Nggak cuma itu aja, contoh yang paling dekat kemarin, kita tahu Bima misalnya ya. Dia kritik pemerintah Lampung, dia kritik gubernur Lampung. Apa yang dilakukan? Dipidana, mau coba dimasukkan kantor polisi lewat UU ITE misalnya, UU ITE lagi gitu. Artinya sekali lagi ketika orang-orang mudanya itu disuruh speak up,
disuruh berpartisipasi gitu ya untuk politik, tapi giliran mereka mengkritik, di mana itu juga adalah bagian dari politik gitu ya, mereka malah dipidana gitu, mereka malah coba dimasukkan ke penjara, malah dibungkam suaranya, intinya kayak gitu. Artinya ya balik lagi, ada dualisme nih, dualisme narasi. Iya. Pertama kayak, ayo anak-anak muda kita harus bicara, ayo anak-anak muda kita harus kritis, ayo anak-anak muda kita bangun Indonesia. Tapi di sisi lain ketika bicara dibungkam gitu. Ketika bicara kamu masih kecil, kamu masih muda, tahu apa sih tentang Lampung misalnya. Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi hal-hal seperti inilah yang memicu akhirnya ada trust issue gitu. Dan balik lagi, trust issue ini sebenarnya bukan masalah orang-orang mudanya. Iya. Ini masalah pejabat publiknya. Titik di situ. Oke, ya. Saat ini mulai muncul nih gerakan perlawanan nih pada saat di Maret 2023 seperti gerakan percuma bayar pajak. Bagaimana Mas Madik menyikapi hal tersebut? Oke, ini juga sangat menarik sebenarnya. Kalau menurut saya ini langkah yang menunjukkan kesadaran politik masyarakat. Kenapa? Karena kita akhirnya jadi paham nih namanya politik pajak gitu kan. Artinya orang-orang muda ini kemudian mulai sadar bahwa uang yang mereka berikan gitu ya ke negara itu harus dipertanggungjawabkan. Kemana nih tanggung jawabnya? Iya nggak? Iya, betul. Sederhana aja. Kita tuh even kita belum bekerja gitu ya, orang-orang muda itu belum bekerja, mereka udah bayar pajak. Pajak misalnya pergi ke restoran gitu ya, ambil makan, kan hampir semua barang di Indonesia gitu juga ada yang kena pajak gitu kan. Iya, ada pajaknya. Jadi udah semua orang itu ya mereka berkontribusi untuk pajak gitu, intinya seperti itu. Nah, dengan adanya percuma bayar pajak tadi gitu, kita makin kritis sebenarnya. Kita makin kritis karena uang yang negara terima ini artinya dia harus dialokasikan juga bertanggung jawab atas apa yang publik sudah berikan kepada negara. Iya kan? Apa yang orang-orang muda ini juga harus sudah berikan sebenarnya kepada negara. Jadi narasi percuma bayar pajak ini menurut saya gitu ya harus direspon secara baik oleh pemerintah gitu. Bukan tiba-tiba mereka bilang dan menuduh, oh ini artinya mereka mau melawan negara gitu ya. Itu salah besar gitu. Itu maksudnya terlalu berlebihan gitu ya Mbak. Iya kan? Maksudnya Mbak deh misalnya bayar pajak gak? Bayar ya. Kalau misalnya uang yang Mbak bayar gitu tiba-tiba ternyata dipakai untuk beli barang mewah gitu, terima nggak? Oh, enggak dong. Enggak kan? Intinya adalah uang yang kita titipkan itu amanat. Iya, betul. Gitu kan? Itu amanat, itu mandatnya rakyat gitu ibaratnya. Buat pejabat publik ini gitu. Kalau misalnya mereka menyelewengkan dana yang kita titipkan gitu ya lantas buat apa gitu? Buat apa selama ini kita patuh? Buat apa selama ini kita mau bayarin pajak gitu segala macam? Kalau ujung-ujungnya tadi balik lagi, meskipun ya dana pajak itu kan alokasinya bisa aja nggak langsung tiba-tiba di kantong mereka gitu kan. Iya, benar. Tapi ya tetap esensinya adalah kita sudah menitipkan mandat itu. Betul. Ya gunakan dengan baik gitu. Kalau misalnya tidak digunakan dengan baik, ya contohnya kayak di Lampung misalnya jalannya akhirnya jadi berlubang gitu. Nah kayak gitu-gitu. Intinya adalah ini harus diapresiasi justru dalam tanda kutip. Artinya masyarakat mereka punya kesadaran atas hak-hak sipil yang mereka miliki saat ini gitu. Dan ini harus direspon dengan baik oleh pemerintah, yaitu dengan akuntabilitas. Ya, ASN misalnya sekarang gitu ya, mereka harus bekerja sekali lagi dengan indikator keberhasilan atau KPI yang memang jelas gitu. Oh, KPI-nya adalah jalan yang terbangun itu, misalnya infrastruktur yang terbangun itu harus jadi di tanggal berapa dengan waktu pembangunannya berapa lama segala macam gitu. Itu udah harus jelas juga gitu. Nah, semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pajak ini, menurut saya akan semakin tinggi pula cara kita untuk mengawal pemerintah gitu, dan celah bagi pemerintah untuk melakukan baratnya adalah kesalahan-kesalahan kecil, korupsi segala macam, itu bisa kita perkecil dengan kita yang mulai aware dengan ini. Oke. Apakah dengan adanya fenomena trust issue ini dari Gen Z terhadap pemerintah akan berpengaruh kepada pemilu 2024 mendatang? Jelas bisa jadi ya. Oh iya. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena ini juga riset dari CSIS, mereka menunjukkan bahwa generasi muda, pemilih pemuda gitu ya, punya kecenderungan menyukai
tipe pemimpin yang jujur atau tidak korupsi. Iya. Gitu. Nah ini harus ditangkap sekali lagi, bukan lewat pencitraan. Bukan lewat pencitraan pejabat publik yang saya anti korupsi, semua orang bisa ngomong. Iya. Gitu. Tapi bagaimana mereka menunjukkannya juga berdasarkan track record. Iya. Bagaimana mereka juga bisa menunjukkannya dengan pola kampanye yang transparan misalnya. Iya. Gitu kan. Nah, jadi balik lagi, apakah ini akan mempengaruhi pemilu 2024 atau enggak? Menurut saya pasti jelas gitu. Oke. Tapi ya sekali lagi, pemilu 2024 harus didrive oleh orang muda. Ya. Orang-orang muda ini yang kemudian punya narasi menunjukkan bahwa mereka peduli dengan Indonesia, mereka peduli dengan isu politik. Iya. Makanya tadi mereka akan mencari sosok-sosok yang memang jujur, tidak korup misalnya, gitu kan. Jadi ya narasi yang terbangun seperti itu, maka kampanye yang bisa jadi nanti akan muncul ya menunjukkan nilai-nilai anti korupsi apa segala macamnya. Tapi kita harus lihat lah. Kalau cuman sesederhana mereka nggak anti korupsi apa segala macam, kita lihat track recordnya. Yeah. Dia dukung revisi undang-undang KPK nggak misalnya? Oh iya, kan? Iya benar-benar. Ada juga kan revisi undang-undang KPK tahun 2019 itu kan nggak menunjukkan nilai anti korupsi sebenarnya kan? Yeah. Nah, kita bisa lihat track recordnya di sana gitu. Jadi ya siap-siap aja buat orang-orang yang maju di 2024 gitu. Mereka harus menjawab kepedulian orang muda ini sekali lagi bukan hanya lewat gimmick. Yeah. Gitu. Ada yang namanya meaningful youth participation atau keterlibatan kaum muda yang bermakna. Okay. Nah ini yang penting untuk direspon. Karena seringkali sekali lagi orang muda ini hanya dijadikan sebagai objek, objek riset, objek politik gitu ya. Siapa nih yang bisa dikasih uang misalnya segala macam gitu. No, it's a big no harusnya. Kita harus mulai melihat orang muda ini sebagai subjek justru. Mereka yang akan membangun Indonesia. Mereka yang dominan saat ini secara demografi, ya maka mereka sangat strategis perannya. Jadi jangan lagi membuat orang-orang muda ini hanya sebagai objek politik. Jadikan mereka sebagai subjek yang merdeka, subjek yang bisa terlibat aktif dan subjek yang bermakna untuk membangun Indonesia. Oke, ya setuju. Menurut Mas Manik nih, apa rekomendasi yang bisa dilakukan Gen Z terhadap dinamika suatu bangsa saat ini? Yang menarik pertanyaannya. Ya. Kalau menurut saya ya Mbak, ini alih-alih kita merekomendasikan sesuatu kepada generasi Z-nya, menurut saya kita rekomendasikan aja ke pejabat publiknya gitu. Kenapa? Karena generasi Z ini nggak punya otoritas pertama, gitu ya. Jadi saya mau masuk dulu ke rekomendasi untuk pejabat publiknya. Pertama, mereka jelas harus melihat sekali lagi orang-orang muda ini bukan hanya sebagai gimmick. Bukan hanya sebagai objek gitu ya, bukan hanya sebagai token aja. Kalau misalnya mereka mau bikin acara, bikin kampanye segala macam, mulailah mengajak orang-orang muda ini terlibat misalnya gitu ya, perumusan kebijakan yang memang dari awal gitu. DIM-nya lah misalnya, daftar inventaris masalahnya, libatkan mereka, kasih tahu, tanya mereka kebutuhan mereka, orang-orang muda ini apa, kebutuhan generasi Z ini apa gitu kan. Karena ini juga agak lucu sih. Mungkin Mbak sering dengar ya sebuah lawakan-lawakan konyol kayak, saya ini udah bukan generasi milenial lah, main TikTok, main Instagram, saya generasi kolonial apa segala macam kayak gitu-gitu. Sering ya kayak gitu. Itu menunjukkan sekali lagi betapa superficialnya pemahaman pejabat-pejabat publik, tentunya yang usianya di atas gitu ya, terkait dengan kebutuhan generasi itu sendiri. Pertama, mereka masih merasa bahwa orang-orang muda yang menggunakan Instagram, TikTok segala macam adalah milenial gitu. Gitu. Intinya melek teknologi sedikit aja milenial. Padahal enggak gitu. Ada generasi Z misalnya, atau bahkan ada generasi alpha ya. Banyaklah jenis diferensiasi generasi itu ada banyak intinya. Bahkan ada banyak juga teorinya. Tapi sekali lagi itu tidak serta-merta bisa dijadikan mengeneralisir gitu ya kebutuhan orang-orang muda ini sendiri. Nah, ini yang harus diambil dan difahami oleh para pejabat publik untuk mereka sekali lagi melihat generasi Z ini atau katakanlah pemilih pemuda gitu ya, bukan hanya sebagai objek saja yang harus mereka kuasai gitu, tapi memahami secara penuh kebutuhan mereka tuh apa sih. Misalnya ngomongin masalah pendidikan, udah berapa besar akses generasi Z terhadap pendidikan, misalnya kayak gitu. Terus bisa nggak mereka bikin pendidikan yang murah atau bahkan gratis misalnya gitu untuk masyarakat, untuk generasi Z. Atau paling sederhana deh, saya misalnya ya, saya pengen punya rumah
Iya. Nggak bisa nih saya punya rumah soalnya harga tanahnya mahal. Iya. Itu kan bikin bangunannya juga mahal nih. Gimana nih nyelesain masalah perumahan? Oke. Bisa nggak pemerintah nih itu ya memastikan generasi kita, Mbak mau punya rumah? Mau punya lah, rumah. mau. Kebeli nggak kira-kira sekarang? Belum. Belum ya, kapan harus berapa tahun belinya? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Bahkan kita aja nggak bisa mikir akhirnya kan. Iya. Kapan ya bisa beli rumah gitu? Iya, Jangan-jangan aduh. sampai kita punya cucu aja tuh rumahnya masih nyicil bisa jadi gitu ya. Masih ngontrak, aduh. Kontrak ya, makanya balik lagi itu isu-isu seperti itu kan jarang untuk kemudian dibicarakan gitu. Karena ya properti udah dikuasai oleh generasi-generasi sebelumnya misalnya. Oke. Nah, itu harus kemudian juga dibicarakan gitu oleh para pejabat publik generasi-generasi sebelumnya untuk merespon kondisi generasi Z saat ini gitu. Jadi ya balik lagi poinnya adalah fahami apa kebutuhan mereka gitu. Jangan jadikan objek. Sekarang rekomendasi untuk generasi Z-nya. Menurut saya ini bukan rekomendasi ya, karena pada akhirnya mereka sudah menjalankan tugas mereka sebagai dalam tanda kutip gitu warga negara yang baik, bahkan sangat baik ketika mereka berani menyampaikan kritik gitu ya. Mereka akhirnya melakukan check and balance yang seharusnya sebenarnya dilakukan sama DPR gitu ya. Iya, betul. Nggak tahu kayak gimana misal DPR atau DPRD gitu. Seberapa kuat itu mereka lakukan juga itu di pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Dan itu sudah dilakukan sama generasi kita juga, sama generasi Z. Nah, saya hanya ingin mengimbau kepada teman-teman generasi Z, mari mulai berkolektif gitu. Kita bisa menyampaikan keinginan kita bisa menyampaikan harapan kita itu untuk Indonesia yang lebih baik. Ini ada nih momentumnya. Ada momentumnya di tahun katakanlah misalnya 2024 gitu. Alih-alih bicara tentang calon-calon gitu, kita bisa bicara tentang bagaimana sebenarnya pemimpin ideal yang generasi Z itu harapkan. Gagasan apa yang diharapkan sama generasi Z itu muncul di tahun 2024. Kita bisa drive, kita bisa kendalikan kemana arah politiknya. Betul. Gitu. Dan lakukan itu secara kolektif. Sehingga para katakanlah gitu ya calon-calon pemimpin ini bukan mereka yang nyetir kita, kita yang setir mereka gitu. Itu yang menurut saya perlu untuk kita lakukan karena secara kuantitas massa kita sangat besar. Pemilih pemuda itu sangat besar, hampir 55% dari total populasi di Indonesia gitu. Artinya itu udah lebih dari setengahnya. Kalau misalnya kita mau ngedrive sesuatu yang memang berdasarkan kebutuhan kita, itu udah bisa banget gitu. Jadi mulai dari sekarang mari berkolektif gitu ya, saling bahu membahu, saling support satu sama lain. Teman-teman muda ini sebenarnya bukan tentang usia aja ya muda ini itu juga, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan atau merepresentasikan kebutuhan kita juga gitu. Sehingga itu bisa ditangkap dan itu bahkan harapannya bisa jadi kebijakan gitu ya, kebijakan yang memang ramah sama orang muda, kebijakan yang memang pro sama orang muda gitu. Saat ini apa harapan Mas Manik terhadap negara kita, Indonesia? Waduh, ya banyak ya kalau berharap. Tentu saya secara pribadi sangat berharap terjadinya perubahan-perubahan signifikan gitu ya untuk Indonesia, apalagi di masalah korupsi ini gitu. Ini yang juga melatar belakangi adalah tahun 2019 lah, kita ingat reformasi di korupsi segala macam. Tuh, kita bisa dibilang apakah kita masih belum move on dari reformasi, apakah itu berhasil, itu kan masih banyak tanda tanya gitu ya. Mengalami perubahan, mengalami perubahan Indonesia pasca reformasi, tapi kemudian apakah itu adalah sesuai dari mandat reformasi misalnya, tahu ya sederhana deh, gak usah jauh-jauh ke narasi reformasinya. Saya pengen hidup saya bahagia, keluarga saya bahagia, hidupnya sejahtera, udah simpel aja gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Gimana caranya Indonesia ini, pemerintah khususnya gitu ya, dan kita secara keseluruhan masyarakatnya bisa hidup di negara yang adil, setara. Itu yang saya harapkan. Dan kalau ke depannya gitu ya, saya juga berharap semoga Indonesia ini juga punya pemimpin yang memang maju atau membuat kebijakan berdasarkan bukti, berdasarkan empati, punya gagasan yang kuat gitu. Sekali lagi bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hasrat segelintir orang gitu ya, atau hanya merespon dalam tanda kutip suara-suara yang memang terdengar di satu media aja gitu. Tapi ya balik lagi berdasarkan bukti. Kemudian mengutamakan empatinya. Oke. Sobat Forum,
Sudah banyak sekali kita simak nih. Tentunya dari perspektif narasumber kita, Mas Manik. Terima kasih banyak atas pendapat dan insight-nya ya, Mas. Oke, nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Forum Cakra bersama saya Siti Melinda dan narasumber saya Manik Margana Manik. Mahendra. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.